Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Kehadiran orang ketiga dalam rumah tangga kerap dikeluhkan pasangan suami istri, hingga muncul julukan perebut laki orang atau pelakor, yang sama halnya dengan perebut bini orang atau pendikor. Adanya pihak ketiga disinyalir menjadi biang masalah perselingkuhan. Sejatinya, baik menurut norma sosial kemasyarakatan hal ini tidak etis, termasuk bagi pemeluk setiap agama tentu melarang. Menurut ajaran Islam pun, Nabi Muhammad SAW melarang keras seseorang untuk mengganggu keharmonisan rumah tangga orang lain. Semua ini hanya tipu daya setan dan nafsu belaka yang harus dibendung oleh diri sendiri. Supaya memahami lebih dalam, berikut hukum pelakor menurut Islam yang wajib diketahui. Agama Islam memandang keharmonisan sebagai hal penting bagi pasangan suami istri dalam membangun rumah tangga. Selain menjaga kepercayaan satu sama lain, tanamkan dalam diri bahwa membangun rumah tangga itu bukan permainan belaka. Terdapat kesakralan yang dijalani termasuk menyatukan dua keluarga. Rasulullah SAW pun melarang keras seseorang untuk mengganggu keharmonisan rumah tangga orang lain. Tertuang dalam sabdanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Bukan bagian dari kami orang yang menipu seorang perempuan atas suaminya atau seorang budak atas tuannya." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam hadis tersebut, Islam jelas menilai buruk aktivitas tipu daya yang dilakukan seorang laki-laki untuk menjauhkan seorang istri dari suaminya. Begitupun sebaliknya, seorang wanita yang berusaha menjauhkan suami dari istri sahnya. Agama mengecam keras pelbagai upaya realnya itu, hanya demi memuaskan keegoisannya, hingga rela merusak hubungan rumah tangga lain. Begitu adil Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan perjalanan hidup manusia. Sayangnya, terkadang pilihan yang diambil manusia tanpa sadar menjadi nasib buruk. Seperti halnya memilih ke lain hati karena tergoda, bukannya memperbaiki dan mempertahankan rumah tangga. Seperti dilansir dari NU Online dalam sebuah hadis disebutkan, "Bukan bagian dari pengikut kami orang yang menipu, melakukan tipu daya dan merusak kepercayaan seorang perempuan atas suaminya. Misalnya, menyebut keburukan seorang lelaki di hadapan istrinya, atau menyebut kelebihan lelaki lain di hadapan istri seseorang, atau seorang budak atas tuannya, dengan cara apa saja yang merusak hubungan keduanya." Semakna dengan ini adalah upaya yang dilakukan untuk merusak hubungan seorang laki-laki terhadap istrinya atau merusak hubungan seorang budak perempuan terhadap tuannya. Al-Munziri mengatakan hadis ini juga diriwayatkan An-Nasa'i. Lihat Abu Abdirrahman Abadi, Aunul Ma'bud ala Sunan Abi Daud. Yordan Baitul Afkar Ad-Dauliyah tanpa catatan tahun, halaman 967. Syarah hadis di atas begitu jelas bahwa pelakor tidak dianggap sebagai pengikut Rasulullah SAW dan umat Islam. Upaya merusak keharmonisan rumah tangga bukan jalan hidup yang disyariatkan oleh Islam, karena upaya destruktif yang melawan dengan tujuan pernikahan dalam agama itu sendiri. Selain itu, Rasulullah SAW dengan lugas melarang seorang perempuan yang bertindak sebagai pelakor untuk menuntut laki-laki menceraikan istri sahnya, apalagi dengan maksud supaya bisa menguasai apa yang telah menjadi hak istri selama ini. Berikut hadis Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah yang sampai kepada Rasulullah SAW. Ia bersabda, "Janganlah seorang perempuan meminta perceraian saudaranya untuk membalik agar tumpah isi nampanya." Hadis riwayat Tirmizi. Imam An-Nawawi memahami bahwa perempuan yang dimaksud ialah pihak ketiga yang ingin merebut suami orang lain. Sementara menurut Ibnu Abdil Bar, ulama lain memaknai perempuan dalam hadis ini sebagai salah seorang istri dari pria yang hendak melakukan poligami.
Alangkah baiknya bisa saling menjaga pandangan, hati, dan nafsu dari perselingkuhan. Hal ini wajib bagi sang suami dan istri. Penting pula memikirkan perasaan dan perkembangan mental anak-anak mereka. Berdasarkan hadis yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, perbedaan pandangan para ulama diangkat oleh Al-Mubarakfuri dalam Syariah Jami' At-Tirmizi berikut ini. Imam An-Nawawi berkata bahwa makna hadis ini adalah larangan bagi seorang perempuan, pihak ketiga, selaku pelakor, untuk meminta seorang lelaki menceraikan istrinya agar laki-laki itu menalak istrinya dan menikahi perempuan pihak ketiga ini. Ibnu Abdil Bar memaknai kata saudaranya sebagai istri madu suaminya. Menurutnya ini bagian dari fikih di mana seorang perempuan tidak boleh meminta suaminya untuk menceraikan istri selain dirinya agar ia seorang diri yang menjadi istri suaminya. Kata Al-Hafidz, makna ini mungkin lahir dari riwayat dengan redaksi, "Janganlah seorang perempuan meminta perceraian saudaranya." Sedangkan riwayat yang memakai redaksi syarat, yaitu dengan ungkapan, "Seorang perempuan tidak sepatutnya mensyaratkan perceraian saudaranya untuk membalik tumpah isi nampaknya." Jelas bahwa perempuan di sini adalah perempuan yang menjadi pihak ketiga. Pengertian ini diperkuat dengan redaksi agar ia pihak ketiga dapat menikah, yaitu menikah dengan suami saudaranya itu tanpa mensyaratkan lelaki tersebut menceraikan istri-istri sebelum dirinya. Lihat M. Abdurrahman Al-Mubarakfuri, Tufatul Ahwazi bi Syar'i Jami' Tirmizi, Beirut, Darul Fikr, tanpa catatan tahun, Juz 4, halaman 369. Keterangan tersebut menggambarkan bahwa agama mengharamkan upaya perempuan sebagai pihak ketiga atau pelakor untuk merebut suami orang lain, apalagi sampai rela memaksa untuk menceraikan istri sah sebelumnya dan merebut hak demi menguasai harta. Batasan terkait perkawinan semacam ini bertujuan untuk menata kehidupan melalui penataan rumah tangga. Pasangan tak harmonis dengan kehadiran pihak ketiga biasanya lebih banyak mengandung mudorot dan masalah. Tentu saja larangan ini tetap berlaku bagi perempuan. Jangan sampai tergoda oleh pria lain. Selain faktor dari diri sendiri, unsur rusaknya hubungan juga bisa muncul dari hasutan jin. Bahkan di kalangan mereka, jin yang dianggap sebagai golongan terbaik adalah para jin yang dapat memisahkan seorang suami dari istrinya. Hal ini disampaikan dalam hadis berikut. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, kemudian mengirimkan pasukannya, dan yang paling dekat kepada iblis dari pasukannya adalah setan yang bisa membuat fitnah yang paling besar. Salah satu dari mereka datang dan berkata, "Aku telah berbuat ini dan ini." Iblis berkata, "Kamu belum berbuat apa-apa." Kemudian datang setan lain dan berkata, "Aku tidak akan meninggalkannya sampai aku bisa memisahkan antara dirinya dengan istrinya." Maka iblis mendekatkan setan tersebut kepada dirinya dan berkata, "Sebaik-baik pasukanku adalah kamu." Hadis riwayat Muslim nomor 7284. Benteng diri dalam Islam bisa dilakukan dengan mempertebal keimanan. Apalagi bisa beribadah bersama, tentu semakin merekatkan keharmonisan, serta ada sela waktu luang untuk saling berbagi keluh kesah. Wallahu a'lam bishawab.